Bro, sis, udah pada siap belum buat euforia Garuda Muda yang bakal terbang tinggi lagi? Timnas U23 baru aja ngumumin 30 nama pemain yang bakal disiapin buat tempur di Piala AFF U23 2025. Dan yes, ada beberapa kejutan yang bikin kita garuk-garuk kepala sambil senyum-senyum sendiri. Senin, tanggal 16 Juni tahun 2025, Coach Gerald Vandenberg, pelatih yang gaya kalemnya mirip dosen killer tapi strateginya maut, ngerilis daftar pemain buat pemusatan latihan di Jakarta. Program ini bakal digelar dari tanggal 15 sampai tanggal 29 Juli tahun 2025. Dan lo tahu kan, latihan ini bukan sembarang latihan, ini semacam gladi resik buat turnamen bergengsi kawasan, AFF U23. Dan lo jangan cuma liatin tanggalnya, liatin juga nama-nama yang dipanggil. Ada yang comeback, ada juga yang debutan bikin penasaran. Salah satu nama yang langsung jadi bahan omongan netizen plus 62 tentu aja Hoki Caraka. Yap, striker yang pernah ngacak-ngacak pertahanan lawan bareng timnas senior ini emang lagi diundang balik ke U23. Tapi, jujur aja, performanya belakangan ini lagi turun naik, kayak harga cabai di pasar. Pertanyaannya sekarang, apakah ini bakal jadi ajang pembuktian buat Hoki? Atau justru saatnya dia disalip talenta baru? Ya, nggak bisa dipungkiri sih, stok striker muda kita lagi tipis banget. Di Liga 1 musim 2024-2025 aja, jarang banget kita lihat penyerang lokal muda dikasih jam terbang. Jadi wajar sih kalau nama Hoki masih dilirik, walau performa lagi kurang greget. Dan dari krisis striker itu, muncullah peluang buat wajah-wajah baru. Siapa aja mereka? Sini-sini gue kasih bocorannya. Yang pertama ada Dominikus Dion. Pemain muda dari PSS Sleman ini bisa dibilang jadi titik terang di tengah minimnya striker lokal tajam. Di musim 2024-2025, dia benar-benar jadi andalan Laskar Sembada. Dan sekarang, waktunya Dion unjuk gigi di level Asia Tenggara. Nggak cuma Dion, say hello juga ke Firman Juliansyah, winger yang mulai dari Liga 2 bareng Semen Padang, dan langsung gaspol pas debut di Liga 1. Firman tuh kayak paket hemat tapi isinya premium. Lari kencang, crossing cakep, dan punya mental petarung. Walau baru semusim di Liga 1, dia udah nunjukin kalau dia bisa jadi senjata rahasia buat timnas. Dan nggak ketinggalan, ada juga Altaf Indi, bintang muda Persis Solo yang gaya mainnya, ngingetin kita sama winger Eropa. Altaf Indi tuh lincah, berani duel 1 lawan 1, dan punya insting goal yang ciamik. Dari musim 2023-2024 dia udah dipercaya main reguler di Persis, dan sekarang panggilan ke timnas akhirnya datang juga. Momen yang pasti dia tunggu-tunggu. Makin penasaran kan lo siapa aja yang dipanggil? Nih, gue bacain lengkap biar nggak ada yang kelewat. Daftar pemain kiper dan belakang. Kita mulai dari posisi kiper. Ada Cahya Supriyadi PSIM, Dava Fasya, Borneo FC, Erlangga Setio PSPS, Muhammad Ardiansyah PSM, Husna Al-Malik Persik, dan Putra Sanggasi Persib. Gila, stok kiper kita melimpah benar. Persaingan makin panas nih. Di lini belakang, ada Kadek Arel Bali United Muhammad Ferrari, Rahmat Syawal PSIS Alvarezi Buffon, Borneo FC. Iya, namanya Buffon. Bukan sekadar gaya, terus Brandon Schweineman Arema FC, Ahmad Maulana Arema FC, Kakang Rudianto Persib, Mikael Tata Persebaya, dan Frankie Misa, Bayangkara FC. Dari belakang sampai depan, tim ini kayak lagi di mix sama pelatih FIFA Ultimate Team. Kombinasi berani, gelandang dan penyerang. Di sektor tengah, lo bakal nemuin nama Rivaldo Pakpahan, Borneo FC, Robi Darwis Persib, Tony Firmansyah Persebaya, Doni Tri Persija, Yardan Yafik Persita, Arhan Fikri Arema FC, dan tentunya Firman Juliansyah, Semen Padang. Untuk lini depan, ada Victor Detan PSM Altaf Indi Persis Hoki Caraka PSS Jens Raven FC Dordrecht Dominikus Dion PSS Rahmat Arjuna, Bali United, dan Ahmad Wadil, Malut United. Yang bikin makin semangat, banyak pemain ini punya jam terbang tinggi di klub. Beberapa bahkan udah nyicipin atmosfer timnas senior. Coach Vandenberg kayaknya emang lagi nyari campuran yang pas, pengalaman plus semangat muda. Yang senior dikasih tanggung jawab, yang baru dikasih kesempatan. Ini kayak racikan kopi susu, pahitnya dapat, manisnya pun kerasa. Tapi inget bro, ini baru skuad sementara.
masih bisa berubah sesuai performa mereka di pemusatan latihan. Jadi buat lo semua pecinta timnas, yuk dukung terus para pemain ini. Jangan cuma julid kalau ada yang lagi underperform. Kita harus jadi support system, bukan netizen toxic. Lo punya jagoan di daftar ini? Atau ada nama yang menurut lo harusnya dipanggil? Cus tulis di kolom komentar dan ramein, biar Garuda Muda tahu mereka gak terbang sendirian.